Awal musim kemarau tahun 2019 langit di wilayah selatan kota Malang tampak begitu terik. Udara panas terasa menembus kulit debu berterbangan di antara pohon-pohon kopi yang mulai menggering. Di desa Pandansari, sebuah desa kecil di kaki bukit Kecamatan Batu, suasana siang hari tampak lenggang. Dari kejauhan suara burung gereja sesekali terdengar menyatu dengan bunyi mesin pompa air tua yang berdetak tak berirama. Di pinggir kebun kopi yang luas berdirilah sebuah rumah sederhana berdinding bata beratap sengkaratan. Di sanalah tinggal Pak Rahmat Santoso, seorang pria berusia 45 tahun yang bekerja sebagai penggumpul hasil panen kopi. Kulitnya legam terbakar matahari, matanya dalam namun lela. Ia telah menjadi duda selama bertahun-tahun sejak istrinya meninggal dunia karena sakit keras. Sejak itu ia hidup hanya bersama anak semata wayangnya, Rizky Santoso, seorang remaja yang waktu itu baru menginjak usia 17 tahun. Mereka berdua hidup sederhana namun tenteram. Setiap pagi Pak Rahmat berangkat ke kebun membawa kangkul dan karung goni, sementara Rizky menyiapkan sarapan seadanya, nasi goreng dan secangkir teh manis. Setelah ayahnya pergi, Rizky berangkat ke sekolah menengah atas di kota, menempuh perjalanan 20 menit dengan sepeda motor tua warisan almarhum ibunya. Meski hidup mereka pas-pasan, tidak ada keluhan dari keduanya. Di mata tetangga, keluarga kecil itu dikenal rukun dan rajin. Namun ketenangan itu perlahan mulai retak saat Pak Rahmat memutuskan menikah lagi. Ia mengenal seorang perempuan muda bernama Sinta Dewi, 24 tahun, asal dari Banyuwangi, yang bekerja di warung makan dekat pasar desa. Sinta memiliki wajah lembut, kulit sawo matang dan senyum yang hangat. Sejak pertama kali datang ke rumah, ia sudah berusaha membawa suasana baru, membersihkan halaman, menanam bunga di depan rumah dan menyiapkan masakan rumahan yang harum menggoda. Para tetangga sempat bergosip, beda umur jauh sekali, kata seorang ibu sambil menjemur pakaian. Namun bagi Pak Rahmat, kehadiran Sinta bagai sinar matahari yang kembali menghangatkan hatinya yang lama beku. Ia tampak lebih bersemangat bekerja dan mulai pulang lebih awal setiap sore. Rumah yang dulu sepi kini kembali terdengar tawa dan suara alat masak beradu di dapur. Sayangnya kebahagiaan sang ayah justru menumbuhkan benih kegelisahan dalam hati Rizky. Remaja yang dulu pendiam itu berubah. Ia mulai jarang tersenyum, sering mengurung diri di kamar dan menjawab pendek setiap kali diajak bicara. Di sekolah nilai-nilainya menurun. Gurunya sempat menegur, tetapi Rizky hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Di matanya kehadiran Sinta Dewi adalah simbol perubahan yang tak ia inginkan. Ia merasa ayahnya tidak lagi seperti dulu, lebih sering berbicara dengan nada lembut kepada istri barunya, sementara kepadanya hanya tersisa perintah singkat, tolong ambilkan air atau jaga kebun belakang. Hubungan ayah dan anak yang dulu erat kini seperti dinding dingin yang sulit ditembus. Sinta di sisi lain berusaha mendekati Rizky dengan tulus. Ia menyiapkan makan malam kesukaannya, menanyakan kabar sekolah, bahkan membantu mencuci pakaian remaja itu. Namun setiap usaha berujung pada keheningan. Aku tidak lapar, kata Rizky suatu malam mendorong piringnya menjauh tanpa menatap ibu tirinya. Perempuan muda itu hanya tersenyum pahit, tidak tahu bahwa di balik diamnya Rizky menyimpan badai kecil dalam hati. Hari-hari berikutnya jarak di antara mereka makin terasa. Di rumah kecil itu hanya ada 3 orang, tetapi udara yang melingkupinya seringkali berat dan sunyi. Kadang-kadang Pak Rahmat pulang dari kebun dan mendapati rumah sudah gelap, lampu tak dinyalakan dan Rizky entah di mana. Ia mencoba menegur, namun anaknya hanya menjawab pendek, "Aku sudah besar Pak, tak perlu diawasi terus." Malam itu setelah makan malam yang sepi, Sinta duduk di teras menatap bulan separuh. Angin kering berhembus membawa bau tanah dan debu kopi. Ia memegang cangkir teh hangat yang sudah dingin lalu berkata pelan kepada suaminya, "Mas Rahmat, Rizky sepertinya belum bisa menerima aku." Pak Rahmat menghela napas panjang. "Butuh waktu Sinta. Anak laki-laki kadang sulit menerima perubahan. Nanti juga akan luluh." Namun malam itu di hati perempuan muda itu tumbuh rasa cemas yang samar. Ada sesuatu dalam tatapan Rizky akhir-akhir ini yang membuatnya tak tenang, bukan kebencian semata tapi semakam kegelapan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding kamarnya seorang remaja sedang berjuang melawan perasaan campur aduk marah, iri dan kehilangan arah. Kampung Pandansari pun tetap sunyi di bawah cahaya bulan pukat. Di balik keheningan malam itu, langkah-langkah takdir perlahan mulai terdengar halus, hampir tak kasat mata, menuju sebuah tragedi yang kelak akan mengguncang seluruh desa. Beberapa bulan setelah pernikahan ayahnya, kehidupan Rizky Santoso berubah drastis. Anak muda yang dahulu dikenal pendiam dan patuh kini sering keluar malam tanpa izin. Ia jarang makan bersama keluarga dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan belajar kelompok. Namun Sinta Dewi tahu sesuatu telah berubah. Tatapan mata Rizky tidak lagi sama dingin, penuh jarak dan kadang mengandung kemarahan yang ia sendiri tidak mengerti. Di sekolah guru-guru mulai memperhatikan perubahan itu. Nilai Rizky menurun tajam dan ia beberapa kali tertangkap tidak masuk kelas tanpa alasan. Ketika wali kelas memanggil Pak Rahmat untuk berbicara, ayahnya hanya menunduk merasa bersalah.
Saya kira dia masih beradaptasi, katanya dengan suara pelan. Namun dalam hati Rahmat tahu bahwa dirinya sudah kehilangan kendali atas anak itu. Rizky sering terlihat nongkrong di pinggir jalan dekat Pasar Klojen bersama beberapa anak muda yang dikenal nakal. Mereka tertawa keras, merokok dan memutar musik dari ponsel dengan volume tinggi. Di antara mereka ada Bima, seorang pemuda berusia 20 tahun yang sudah putus sekolah dan bekerja serabutan di bengkel. Dialah yang memperkenalkan Rizky pada dunia malam Kota Malang, tempat lampu neon berkelap-kelip dan waktu seakan berjalan lebih cepat. Awalnya Rizky hanya ikut-ikutan. Ia merasa diterima di antara kelompok itu, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah. Bima dan teman-temannya berbicara tanpa aturan, menertawakan hidup dan menganggap segalanya bisa dilakukan tanpa rasa bersalah. Mereka mengajarinya cara kabur dari tanggung jawab, cara berbohong agar tidak ketahuan. Di malam minggu mereka berkumpul di warung kopi 24 jam dekat Terminal Arjosari, bercanda dan menertawakan dunia yang mereka anggap kejam. "Lo pikir terlalu banyak," kata Bima sambil menepuk pundaknya. "Hidupku mah sekali, nikmati aja. Nggak usah mikirin rumah." Kata-kata itu menangkap dalam pikiran Rizky. Sejak malam itu ia semakin jarang pulang. Kadang ia baru kembali saat fajar, matanya merah, wajahnya pucat karena kurang tidur. Sinta mencoba menegur dengan lembut. "Kamu belum sarapan, nak? Makan dulu sebelum berangkat." Tapi Rizky hanya diam, mengambil tasnya dan keluar tanpa menjawab. Di rumah keheningan menggantung di antara tiga jiwa yang mulai menjauh satu sama lain. Sinta menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah sementara Pak Rahmat lebih sering pergi ke kebun. Ia tidak berani menanyakan apapun tentang anaknya, seolah takut mendengar jawaban yang bisa melukai hatinya. Pada malam-malam tertentu ia hanya duduk di ruang tamu menatap lampu minyak yang bergetar ditiup angin dan bertanya dalam hati, di mana aku salah sebagai seorang ayah. Sementara itu Rizky semakin terjerat dalam lingkaran pergaulan baru. Dari teman-temannya ia mengenal dunia internet yang tidak sehat. Di warung internet yang pengap ia menatap layar monitor berjam-jam, larut dalam dunia maya yang penuh ilusi. Gambar-gambar dan video yang seharusnya tidak layak dilihat anak seusianya kini menjadi tontonan harian. Di sanalah benih-benih pikiran kelam mulai tumbuh, benih yang tidak ia sadari sedang menghancurkan batas antara rasa ingin tahu dan nafsu yang menyesatkan. Malam-malam di Kota Malang yang dulu terasa indah kini menjadi tempat Rizky melarikan diri dari kenyataan. Ia membenci rumahnya, membenci bayangan ayah yang selalu memihak perempuan baru itu, dan membenci dirinya sendiri karena tidak tahu bagaimana harus merasa. Kadang di tengah keramaian ia menatap kosong ke arah lampu jalan dan bertanya, mengapa hidupku berubah secepat ini. Suatu sore ketika ia pulang lebih awal, Rizky melihat ayahnya sedang menambal genting di atap. Dari bawah Sinta memegang tangga dan menatapnya dengan cemas. "Mas, hati-hati ya," katanya lembut. Rizky berhenti sejenak di halaman memandangi mereka. Adegan sederhana itu seharusnya hangat, tapi di matanya itu seperti luka yang kembali terbuka. Ia merasa tersisih, seolah-olah kebahagiaan hanya milik dua orang itu, bukan dirinya. Malamnya ia berbaring di kamar, lampu mati, hanya sinar bulan yang menembus tirai jendela. Di kepalanya suara Bima bergema lagi, "Hidup ini nggak adil Ki. Kalau lo nggak berani lawan, lo bakal dinjak." Kata-kata itu menyalakan bara kecil di dadanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilawan, tapi amarah itu terus tumbuh perlahan-lahan, mengubahnya dari anak yang tersesat menjadi remaja yang kehilangan arah. Beberapa hari kemudian ketika Pak Rahmat harus berangkat ke proyek bangunan di luar kota, selama beberapa hari Sinta Dewi tinggal sendirian di rumah bersama Rizky. Langit sore di Pandansari tampak tenang, tapi suasana di dalam rumah itu mulai terasa berbeda. Udara kering membawa aroma tanah dan debu, sementara di hati seseorang badai kecil sedang bersiap untuk datang. Hari pertama tanpa kehadiran Pak Rahmat, Santoso terasa aneh. Rumah kecil di desa Pandansari yang biasanya riuh oleh suara langkah dan obrolan ringan kini sunyi. Hanya terdengar desiran angin dari kebun kopi di belakang rumah. Sinta Dewi berdiri di dapur menatap keluar jendela yang menghadap ke halaman. Ia bisa melihat Rizky duduk di kursi bambu dekat pohon jambu, wajahnya tenggelam dalam layar ponsel. "Rizky sudah makan?" tanyanya dengan suara lembut. "Belum lapar," jawab remaja itu singkat tanpa menoleh. Sinta menghela napas. Ia tahu mencoba berbicara dengan Rizky tidak mudah. Sejak ayahnya berangkat ke proyek bangunan di luar kota, suasana rumah terasa lebih tegang. Ia berusaha menjaga jarak, tidak ingin memikul pertengkaran. Meski begitu, dalam diam ia merasa canggung tinggal satu rumah hanya berdua dengan anak tirinya yang kini hampir dewasa. Siang hari Sinta sibuk membersihkan rumah. Ia menyapu halaman, menjemur pakaian dan menyiapkan makan siang sederhana. Rizky tetap di luar, sesekali memainkan musik dari ponselnya. Lirik lagu modern terdengar pelan, tapi entah kenapa nada-nadanya membuat udara terasa berat. Ketika matahari mencapai puncaknya, Rizky bangkit dari kursinya dan berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apapun.
Sinta memandang punggungnya yang menjauh lalu berbisik lirih, anak itu pasti kesepian. Menjelang sore hujan turun singkat meninggalkan aroma tanah basah. Sinta duduk di teras sambil menunggu langit kembali cerah. Tiba-tiba langkah Rizky terdengar dari dalam. Ia keluar tanpa mengenakan alas kaki menatap langit abu-abu di kejauhan. "Ibu, tidak usah khawatir, saya bisa jaga rumah," katanya datar. Kata ibu terdengar asing dari mulutnya seolah diungkapkan hanya karena kesopanan bukan dari hati. Sinta tersenyum kecil meski hatinya terasa nyeri. "Terima kasih nak, ibu tahu kamu anak baik." Rizky tidak menjawab. Ia menatap jauh ke arah jalan desa yang basah oleh hujan. Dalam pikirannya bayangan ayahnya terlintas, pria yang kini sibuk bekerja di tempat lain meninggalkannya bersama perempuan yang ia anggap telah mengambil perhatian yang dulu hanya untuk dirinya. Malam itu listrik sempat padam selama beberapa menit. Sinta menyalakan lilin di ruang tamu sementara Rizky duduk bersandar di kursi kayu diam. Nyala api kecil di ujung lilin membuat bayangan mereka menari di dinding. "Kamu tidak takut gelap?" tanya Sinta berusaha mencairkan suasana. "Tidak," jawab Rizky pelan. Yang menakutkan bukan gelapnya tapi hal-hal yang tidak bisa dilihat. Sinta menatapnya heran tapi tidak menanggapi. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat bulu kuduknya meremang, bukan karena ancaman tapi karena kesedihan yang dalam. Ia sadar anak itu bukan jahat, hanya tersesat dan terluka. "Kamu pasti rindu ibumu ya?" tanyanya pelan. Rizky menatapnya tajam. "Kenapa ibu menanyakan itu?" Sinta terdiam sejenak lalu berkata dengan hati-hati, "Karena kamu sering memandangi foto ibumu di kamar. Aku tahu kehilangan orang tua tidak mudah. Aku juga pernah kehilangan ayahku." Tatapan Rizky melembut sesaat tapi hanya sesaat. Ia segera menunduk lalu berdiri. "Saya mau tidur," katanya sebelum berjalan ke kamarnya. Sinta menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin memeluk dan menenangkan anak itu tapi ia tahu jarak antara mereka terlalu jauh. Lilin di meja perlahan menyusut meninggalkan aroma lilin hangus yang memenuhi ruangan. Malam Pandansari kembali tenggelam dalam kesunyian. Keesokan paginya Sinta bangun lebih awal. Ia menanak nasi, menyiapkan teh hangat lalu mengetuk pintu kamar Rizky. "Rizky, bangun nak, sarapan sudah siap." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi lalu membuka pintu perlahan. Kamar itu kosong. Di atas meja ponsel Rizky tergeletak, layarnya mati. Sinta panik sejenak tapi tak lama kemudian ia mendengar suara langkah di luar. Rizky baru pulang membawa sekantong plastik berisi mie instan dari warung. "Kamu kemana pagi-pagi begini?" "Beli sarapan," jawabnya singkat. "Tapi ibu sudah masak," kata Sinta lembut. "Tidak usah repot, saya bisa urus diri sendiri." Jawaban itu menohok hatinya. Sinta hanya mengangguk lalu kembali ke dapur. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya masa sulit yang akan berlalu. Tapi dalam diam ia merasa semakin kecil di rumah yang dulu ia kira akan menjadi tempat penuh cinta. Hari berganti hari dan suasana antara mereka tetap dingin. Rizky semakin jarang berbicara dan Sinta semakin tenggelam dalam kesepian. Namun di balik sikap dingin remaja itu ada sesuatu yang bergerak pelan, sebuah perasaan gelap yang bahkan ia sendiri tak mampu pahami. Ia marah tapi juga penasaran. Ia benci tapi juga tak bisa menjauh. Dalam pikirannya wajah ayahnya dan Sinta saling bertukar tempat antara kasih sayang dan pengkhianatan. Malam ketiga tanpa ayahnya, Rizky duduk di halaman belakang memandangi sumur tua di pojok kebun yang tertutup lumut dan dedaunan. Angin berhembus pelan membawa suara jangkrik dari kejauhan. Ia menatap ke dasar gelap sumur itu dan berbisik pelan, "Semua orang menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya. Bahkan aku." Malam di desa Pandansari turun perlahan membawa hawa dingin dari pegunungan. Di dapur kecil rumah itu Sinta Dewi sedang mencuci piring. Suara gemerisik air mengisi kesunyian sementara lampu minyak bergoyang ditiup angin. Ia melirik ke arah ruang tamu gelap dan kosong. Rizky tidak terlihat. Pintu kamarnya tertutup, tak terdengar suara apapun dari dalam. Sejak Pak Rahmat berangkat ke luar kota, suasana rumah terasa berbeda. Bukan hanya sepi tapi juga berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menggantung di udara. Sinta sering merasa diawasi entah oleh siapa. Kadang saat ia sedang melipat pakaian atau menjemur kucian, ia merasakan sepasang mata memperhatikannya dari jauh. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana, hanya pohon jambu dan suara burung malam yang terbang. Ia mencoba berpikir positif. "Mungkin aku hanya lelah," gumamnya dalam hati. Namun rasa tak nyaman itu terus mengikuti. Setiap langkah di dalam rumah terasa bergema terlalu keras. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Ia bahkan mulai menyalakan radio setiap sore hanya agar ada suara yang menemaninya. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Sinta memutuskan untuk menyapu halaman belakang. Rumput liar tumbuh di sekitar sumur tua yang jarang dipakai. Ia menyingkirkan daun-daun kering dan membersihkan batu tepi sumur. Saat ia membungkuk untuk mengambil ranting, tiba-tiba terdengar langkah pelan di belakangnya. Rizky tanyanya sambil menoleh. Tapi tak ada jawaban.
Angin bertiup pelan membawa bau tanah lembab. Ia menatap sekeliling kosong. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia cepat-cepat kembali ke rumah, menutup pintu dan mengunci dari dalam. Malamnya saat ia hendak tidur terdengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Pelan ragu lalu berhenti tepat di depan pintu. Sinta menahan napas. Rizky, itu kamu, tanyanya hati-hati. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Setelah beberapa detik langkah itu perlahan menjauh. Ia berbaring lagi berusaha tidur tapi matanya tak mau terpejam. Rasa gelisah tumbuh semakin kuat. Keesokan harinya ia memberanikan diri untuk berbicara. Rizky, semalam ibu dengar kamu jalan-jalan di depan kamar. Kamu kenapa nak tidak bisa tidur? Remaja itu menatapnya datar. Saya tidak keluar kamar semalam. Sinta terdiam. Tapi ibu dengar langkah. Rizky menggangkat bahu. Mungkin ibu salah dengar. Angin di sini sering buat suara aneh. Nada suaranya datar tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran lelah dan dingin. Sejak hari itu hubungan mereka makin aneh. Rizky jarang bicara tapi sering muncul tiba-tiba di tempat-tempat tak terduga. Kadang ia berdiri di pintu dapur tanpa suara atau muncul di belakang Sinta ketika perempuan itu sedang menjemur pakaian. Kamu bikin ibu kaget, nak, ukap Sinta mencoba tersenyum. Tapi senyum itu cepat memudar ketika menyadari tatapan mata remaja itu kosong seperti sedang memandang sesuatu yang jauh di luar ruangan. Suatu sore Sinta pergi ke warung di ujung desa untuk membeli gula dan sabun. Pemilik warung Bu Murni menyiapkannya hangat. Sendirian saja Bu Sinta, Pak Rahmat belum pulang, belum, mungkin 2 hari lagi, jawabnya. Bu Murni menatapnya dengan kemas. Hati-hati ya di rumah, Bu. Anak ibu yang remaja itu kadang suka keluyuran malam-malam. Kemarin warga lihat dia di jalan dekat kebun kopi jam 2 pagi. Sinta terkejut. Serius, Bu ya? Mungkin cuma jalan-jalan tapi aneh juga. Katanya dia membawa senter mondar-mandir sendirian. Sinta mengangguk pelan lalu pulang dengan hati gelisah. Sepanjang jalan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang dia lakukan di luar malam-malam? Begitu sesampainya di rumah, ia melihat pintu kamar Rizky terbuka. Di dalam meja belajarnya berantakan. Buku-buku berserakan, beberapa kertas penuh coretan tinta hitam. Ia mengambil satu lembar dan membaca pelan. Di situ tertulis dengan tulisan tangan besar, "Semua orang berbohong. Aku juga." Tangannya gemetar. Ia meletakkan kertas itu kembali dan menatap kamar itu dengan geri. Di dinding tergantung foto keluarga lama Pak Rahmat, Rizky kecil dan almarhum ibu kandungnya. Tapi sesuatu membuat Sinta terdiam. Wajah ibunya di foto itu tampak seperti digores dengan pena, bagian matanya terkoret hitam. Malamnya ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata bayangan tulisan itu muncul lagi. Semua orang berbohong. Kata-kata itu bergema di kepalanya seperti mantra. Ia memutuskan menulis pesan singkat untuk suaminya. "Mas, aku merasa tidak enak di rumah. Rizky berubah. Aku takut sesuatu terjadi." Namun sinyal di desa malam itu lemah. Pesan tak terkirim. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan tulisan "gagal dikirim" dan mendesa pelan. Dari luar terdengar suara langkah kaki melewati teras. Pelan, berat dan berulang. Ia menatap pintu kamar dengan jantung berdebar. Rizky panggilnya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dari kebun belakang menyatu dengan bisikan angin yang membawa aroma hujan. Sinta memejamkan mata, memeluk bantal erat-erat. Ia tahu sejak malam itu rumah di Pandansari tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan tempat di mana bayangan-bayangan mulai berbicara. Hujan turun deras di Pandansari malam itu. Angin berhembus dari arah perbukitan, mengguncang dedaunan dan memukul jendela rumah kecil milik keluarga Santoso. Di dalam rumah, Sinta Dewi duduk di kursi ruang tamu menatap lilin yang nyalanya menari-nari tertiup angin. Suaminya masih belum pulang dan sinyal telepon kembali hilang. Hanya suara hujan dan petir yang memeka kesunyian. Sejak sore perasaan tidak enak terus menghantui dirinya. Ia berulang kali menatap jam dinding mendengarkan langkah Rizky yang mondar-mandir di kamar sebelah. Langkah itu tidak biasa, pelan, berhenti lama lalu berjalan lagi. Seperti seseorang yang gelisah atau sedang menunggu sesuatu. Sinta menggigit bibir mencoba menenangkan diri. Mungkin dia hanya bosan di rumah. Namun ketika ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di atas meja kayu tergeletak sebilah pisau dapur besar yang belum dicuci. Bilanya masih berkilat basah oleh air hujan atau entah apa. Ia menatapnya beberapa detik lalu cepat-cepat menyimpannya ke dalam laci. Rizky mungkin baru saja memotong buah gumamnya menenangkan diri. Tak lama kemudian Rizky keluar dari kamarnya. Rambutnya agak basah, matanya sayu seperti orang yang kurang tidur. Ia menatap ke arah ibunya, sambung itu tanpa ekspresi. "Ibu belum tidur?" "Belum, nak. Aku menunggu hujan reda," jawab Sinta berusaha tersenyum. Remaja itu berdiri di ambang pintu dapur diam cukup lama lalu berkata datar, "Ibu kelihatan takut." Sinta tertegun. "Takut apa, nak?" Rizky menggangkat bahu. "Entahlah. Dari dulu ibu selalu terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu.
Nada suaranya membuat Sinta merinding. Ia mencoba tertawa kecil. Kamu ini bikaramu aneh. Ibu tidak menyembunyikan apa-apa. Benarkah Rizky menatapnya lama? Kalau begitu kenapa ibu selalu kunci pintu kamar setiap malam? Pertanyaan itu membuat Sinta kehilangan kata. Ia tak menyangka anak itu memperhatikan hal sekecil itu. Kamu salah paham nak. Ibu hanya takut tikus masuk kamar. Rizky tersenyum tipis. Tikus ya? Mungkin saja. Hujan semakin deras, suara gemuruh mengguncang atap seng. Lampu minyak hampir padam menyisakan cahaya redup di antara mereka. Dalam cahaya itu wajah Rizky tampak pucat, matanya gelap seperti bayangan yang menelan cahaya lilin. Sinta merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memutuskan untuk memeka keheningan. Rizky, besok pagi ibu akan ke rumah Bu Murni. Kamu mau ikut di sana? Katanya ada panen buah naga, bisa bantu-bantu. Rizky hanya menjawab pendek, lihat nanti. Lalu ia berjalan melewati ruang tamu dan keluar menuju teras. Sinta berdiri memandangi punggungnya yang basah oleh hujan. Rizky, mau kemana? Cuma ke halaman, mau ambil sesuatu, jawabnya tanpa menoleh. Namun langkahnya berhenti di dekat sumur tua di ujung kebun. Sinta memperhatikan dari jendela. Dalam remang cahaya kilat ia melihat Rizky berdiri lama menatap ke dalam sumur seolah mendengarkan sesuatu dari dalam kegelapan. Setiap kilatan petir menampakkan wajahnya dingin, kosong dan entah kenapa sedih. Setelah beberapa menit Rizky kembali masuk, pakaian dan rambutnya basah kuyup. Kamu basah semua, seru Sinta lalu bergegas mengambil handuk. Tapi ketika ia mendekat, Rizky menatapnya dengan mata tajam. Tidak usah repot, saya bisa sendiri. Ia meraih handuk dari tangannya dengan gerakan cepat lalu pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Sinta berdiri kaku memandangi pintu kamar yang tertutup. Perasaan dingin menjalar dari ujung jari sampai ke dada. Ia duduk kembali di ruang tamu memejamkan mata mencoba mengatur napas. Tapi semakin ia memejamkan mata, bayangan wajah Rizky di bawah cahaya petir semakin jelas. Ada sesuatu di tatapan itu, sesuatu yang ia kenal, kesepian yang berubah menjadi kebencian. Beberapa jam kemudian hujan mulai reda. Sinta terbangun dari tidur setengah sadar di kursi. Suasana rumah hening. Ia menatap jam, hampir pukul 2 dini hari. Dari kamar Rizky tak terdengar suara apapun. Penasaran ia berdiri dan berjalan pelan ke arah pintu kamarnya mengetuk perlahan. Rizky, kamu sudah tidur? Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu sedikit mengintip ke dalam. Kamar itu kosong. Jendela terbuka lebar, tirainya basah tertiup angin. Di meja hanya ada buku catatan terbuka dengan tulisan yang baru, lebih tajam dan kakao daripada sebelumnya. Kadang untuk menemukan kedamaian seseorang harus menghancurkan yang membuatnya resah. Tangan Sinta bergetar. Ia menutup buku itu perlahan menatap keluar jendela. Angin malam meniup masuk membawa aroma tanah basah dari kebun belakang. Ia melangkah keluar rumah mencari Rizky. Di halaman hanya ada sisa air hujan dan genangan kecil yang memantulkan cahaya bulan. Tapi di dekat sumur tua ia melihat sesuatu bergerak. Sinta mendekat beberapa langkah. Di bawah cahaya pukat bulan, Rizky berdiri diam menatap air sumur dengan ekspresi aneh. Ia seperti orang yang sedang berbicara dengan bayangannya sendiri. Rizky, kamu sedang apa di luar malam-malam begini? Tanyanya pelan. Remaja itu menoleh perlahan menatapnya lama lalu berkata dengan suara rendah namun jelas, ibu tidak mengerti. Di tempat ini, semuanya bisa hilang tanpa jejak. Sinta mundur setengah langkah, matanya membesar. Ada sesuatu di nada suaranya dingin dan putus asa sekaligus. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, petir menyambar jauh di bukit menerangi wajah anak itu sesaat. Di mata Rizky ada air mata, entah karena hujan entah karena sesuatu yang lebih dalam. Malam itu Sinta Dewi tahu bahwa sesuatu di dalam diri anak itu telah peka. Ia tidak lagi hanya melihat remaja yang memberontak, tetapi seseorang yang terjebak di antara rasa kehilangan dan kemarahan yang nyaris menelan dirinya sendiri. Pagi datang dengan langit kelabu. Sisa hujan malam tadi masih menetes dari atap seng menimbulkan suara ritmis di halaman. Udara Pandansari terasa lembab dan dingin, namun rumah keluarga Santoso tetap sunyi seperti biasa. Di dapur Sinta Dewi menyiapkan sarapan nasi hangat, sambal terasi dan telur dadar. Aroma masakan itu seharusnya membawa kehangatan, tetapi pagi itu terasa aneh seolah rumah itu menolak untuk hidup kembali. Rizky panggilnya dari dapur, sarapan sudah siap nak. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik lalu memanggil lagi. Rizky, ayo makan, nanti keburu dingin. Tetap hening. Hanya suara angin dari jendela belakang yang menjawab. Dengan hati kemas Sinta berjalan ke kamar Rizky. Pintu tertutup tapi tidak terkunci. Ia mendorongnya pelan. Kamar itu rapi, terlalu rapi untuk anak remaja. Selimut terlipat sempurna, bantal diletakkan di tengah ranjang dan di atas meja belajar ada segelas air yang belum diminum. Namun Rizky tidak ada. Rizky, suaranya bergetar pelan. Ia menatap sekeliling mencoba mencari tanda-tanda. Di lantai dekat jendela ada jejak kaki basah seperti seseorang baru saja masuk dari luar. Jejak itu mengarah ke pintu belakang rumah.
Sinta menelusurinya pelan, jantungnya berdetak semakin cepat. Ia membuka pintu dapur dan menatap halaman kosong. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan dan kabut tipis yang menggantung di atas kebun kopi. Ia berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya menarik napas panjang. Mungkin dia sudah ke warung atau jalan-jalan pagi, pikirnya. Namun entah kenapa hati kecilnya menolak percaya. Ada sesuatu yang tidak biasa pada pagi itu. Sinta kembali ke dapur dan duduk di kursi kayu. Tatapannya kosong menembus jendela. Di luar matahari mulai mengkul malu-malu di balik awan memantulkan cahaya pukat ke dinding rumah. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Rahmat. Sinta, aku mungkin pulang malam nanti. Pekerjaan masih belum selesai. Kamu dan Rizky jaga diri baik-baik. Sinta menggigit bibir. Ia menatap layar lama lalu menggetik balasan baik mas. Tapi Rizky dia berubah. Aku tidak tahu harus bicara apa dengannya. Pesan terkirim tapi tak ada balasan. Ia merasa sendirian di dunia yang semakin asing. Sekitar pukul 9 pagi terdengar suara langkah di luar. Rizky akhirnya pulang. Bajunya lembab, sepatu penuh lumpur. Kamu dari mana, tanya Sinta cemas. Dari kebun belakang, jawabnya singkat. Sendirian? Iya, aku cuma jalan-jalan. Ia berjalan melewatinya tanpa menatap. Sinta menatap punggungnya yang tinggi dan kurus itu, merasa campuran badan takut. Ada sesuatu di cara berjalan Rizky pasti tenang tapi dingin seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu besar dalam pikirannya. Rizky panggilnya lagi. Kamu tidak apa-apa? Remaja itu berhenti sejenak di tangga lalu berkata datar, ibu terlalu banyak khawatir. Aku bukan anak kecil lagi. Sinta mencoba tersenyum. Ibu hanya ingin kamu baik-baik saja. Rizky menatapnya sekilas. Tatapannya kosong tapi ada sesuatu di baliknya seperti seseorang yang menahan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Ayah lalu masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Siang harinya Sinta memutuskan pergi ke pasar desa. Ia butuh udara segar dan mungkin sedikit jarak dari suasana rumah yang menekan. Di pasar ia disambut senyum hangat dari Bu Murni. Lama tidak kelihatan Bu Sinta. Wajahnya pucat, kurang tidur. Ya, Sinta tersenyum tipis. Ia akhir-akhir ini sulit tidur. Bu Murni mengangguk pelan. Saya dengar anak ibu sering ke kebun malam-malam. Tidak apa-apa, Sinta menelan ludah. Dia hanya suka menyendiri. Ya tapi hati-hati Bu, banyak sumur tua di sana. Kalau terpeleset bisa bahaya, ukap Bu Murni sambil menimbang kabai. Perkataan itu membuat Sinta merinding. Ia segera pulang dengan langkah cepat. Saat tiba di rumah suasana terasa aneh. Pintu depan sedikit terbuka. Di lantai ruang tamu ada bekas lumpur segar. Ia menutup pintu lalu berteriak, Rizky kamu di mana? Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke arah dapur dan mendengar suara gesekan dari luar seperti seseorang menyeret sesuatu di halaman. Ia menatap dari jendela. Rizky sedang berdiri di dekat sumur tua menarik ember besar dari dalam air. Ia terlihat tenang tapi gerakannya lambat dan berat. Sinta keluar ke halaman. Rizky kamu sedang apa? Remaja itu berhenti menatapnya sebentar lalu menjawab pelan, hanya mengambil air. Sumur ini masih dalam tapi airnya jernih. Sinta mendekat mencoba melihat ke dalam. Namun begitu ia melangkah Rizky menatapnya tajam. Jangan dekat-dekat ibu. Batu tepi sumurnya licin. Nada suaranya keras hampir seperti perintah. Sinta terkejut lalu mundur perlahan. Baiklah, hati-hati ya. Mereka berdua diam cukup lama, hanya suara angin dan ranting bergesekan yang terdengar. Setelah beberapa saat Rizky menutup kembali sumur itu dengan papan kayu tua lalu pergi tanpa menoleh. Sinta memandang punggungnya yang menjauh sementara hatinya dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Sore itu hujan turun lagi tipis seperti kabut. Sinta duduk di kursi ruang tamu memandangi papan kayu yang menutup sumur dari jendela. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan anak tirinya di balik ketenangan itu. Tapi ia tahu sejak pagi itu rumah mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang telah berubah diam-diam namun tak bisa dikembalikan seperti semula. Sore di desa Pandansari tampak tenang tetapi hati Sinta Dewi tidak. Sejak pagi pikirannya dipenuhi bayangan aneh tentang sumur tua di belakang rumah. Ia tidak tahu mengapa tapi setiap kali menatap ke arah sana dada terasa sesak. Ada sesuatu yang tersembunyi di dasar sumur itu, sesuatu yang membuat udara di sekitarnya selalu terasa dingin dan berat. Rizky semakin sulit ditebak. Ia jarang bicara, sering menghilang berjam-jam dan mulai menulis hal-hal aneh di buku catatannya. Suatu pagi Sinta memberanikan diri masuk ke kamar anak tirinya itu saat ia pergi ke kebun. Di meja belajar ia menemukan tumpukan kertas bertuliskan kalimat yang berulang, semua orang punya rahasia. Air tidak akan mengkhianati. Tulisan itu memenuhi hampir seluruh halaman seperti mantra yang ditulis tanpa henti. Di ujung kertas ada gambar samar berbentuk lingkaran seperti mulut sumur. Sinta menatap kertas itu lama, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melipatnya perlahan, menyimpannya di saku bajunya dan keluar dari kamar dengan napas bergetar. Siang itu ia duduk di dapur sambil menatap hujan tipis di luar jendela.
Di kejauhan suara lonceng sapi terdengar dari kebun pertanda sore mulai turun. Hatinya diliputi ketakutan yang sulit dijelaskan. Apa yang sebenarnya disembunyikan anak itu, pikirnya. Setiap kali mencoba berbicara, Rizky selalu menutup diri seolah ada sesuatu yang ia jaga mati-matian. Menjelang sore Bu Murni datang berkunjung membawa sekeranjang pisang. Ini Bu Sinta hasil panen pertama. Rasanya manis, katanya ramah. Sinta tersenyum mencoba menutupi kegelisahannya. Terima kasih Bu, silakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu berbincang ringan. Tapi saat Bu Murni menoleh ke jendela belakang, matanya sempat memitsing. Itu sumur di belakangnya, tanyanya. Ia jawab Sinta pelan. Bukankah dulu sumur itu pernah ditutup? Warga bilang sudah lama kering. Kenapa sekarang dibuka lagi? Pertanyaan itu membuat Sinta tersekat. Ia bahkan tidak tahu kalau sumur itu pernah ditutup. Dibuka lagi. Rizky yang membuka, jawabnya jujur. Bu Murni menatapnya lekat. Hati-hati Bu. Banyak yang bilang di bawah sumur itu dulu ada batu besar, tempat orang-orang zaman dulu membuang barang-barang yang tak diinginkan. Kadang, bukan cuma barang. Sinta menelan ludah. Maksud ibu aku mah cerita lama, kata Bu Murni buru-buru mencoba tersenyum. Saya pamit dulu ya, sudah sore. Begitu tamunya pergi, Sinta duduk terdiam. Cerita itu berputar di kepalanya membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan cuma barang. Kalimat itu bergema seperti bisikan yang tak mau hilang. Ia berjalan ke dapur menatap sumur dari jendela. Di sana papan kayu penutupnya sedikit terbuka bergoyang tertiup angin. Hujan mulai reda. Dengan langkah pelan Sinta keluar ke halaman belakang. Tanah besek dan licin, udara lembab menusuk tulang. Ia berdiri di depan sumur menatap ke bawah. Lubangnya gelap dalam dan memantulkan bayangan samar wajahnya sendiri. Ia meraih senter kecil di tangan menyorot ke dalam. Tidak terlihat apa-apa, hanya air hitam pekat dan pantulan cahaya yang bergoyang. Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakang. Ibu, suara Rizky terdengar pelan tapi tegas. Sinta menoleh cepat. Rizky berdiri di bawah pohon jambu mengenakan kaos putih dan celana panjang yang penuh lumpur. Tatapannya dingin tapi tenang. Ibu, sedang apa? Sinta gugup. Aku hanya memastikan papan penutup sumur ini tidak terbuka. Bahaya kalau ada hewan jatuh. Rizky mendekat perlahan. Tidak perlu khawatir. Aku selalu menjaga sumur ini. Nada suaranya tenang tapi mengandung sesuatu yang membuat Sinta menggigil. Kenapa kamu menjaganya, nak? Itu cuma sumur tua. Remaja itu menatapnya lama. Karena di dalamnya ada sesuatu yang tidak boleh hilang. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Sinta mundur satu langkah. Apa maksudmu? Rizky hanya tersenyum samar. Ibu terlalu ingin tahu. Kadang rasa ingin tahu itu berbahaya. Sinta merasa darahnya membeku. Ia ingin menjawab tapi lidahnya kelu. Rizky berbalik perlahan berjalan menuju rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya berat tapi pasti. Sinta tetap berdiri di sana menatap punggungnya yang menjauh. Angin berhembus lebih kencang meniup papan kayu hingga bergeser sedikit. Dari lubang sumur terdengar suara gemerisik air yang aneh seolah sesuatu bergerak di bawah sana. Ia buru-buru menutup sumur itu dengan batu besar lalu masuk ke rumah sambil menahan gemetar. Malamnya Sinta tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata ia teringat ucapan Rizky, ada sesuatu yang tidak boleh hilang. Ia duduk di tepi ranjang menggenggam ponselnya erat menatap layar yang menampilkan pesan terakhir dari suaminya. Aku mungkin pulang malam besok. Air matanya menetes. Ia berdoa dalam hati agar malam itu cepat berlalu. Tapi di luar sana angin berdesir membawa suara dari kebun belakang. Suara air menetes dari sumur berirama seperti bisikan. Pelan nyaris tak terdengar tapi cukup untuk membuat Sinta tahu bahwa apapun yang disembunyikan di bawah sana kini mulai ingin keluar. Pagi di Pandansari diselimuti kabut tebal. Udara lembab menembus hingga ke dinding rumah. Sinta Dewi terbangun lebih awal tapi tubuhnya terasa berat seperti baru saja melewati mimpi buruk. Ia duduk di tepi ranjang memegang kepalanya yang berdenyut. Dalam pikirannya masih terngiang suara gemerisik air dari sumur tua, suara yang semalam terasa begitu nyata seolah memanggil namanya dari bawah tanah. Ia berusaha menepis pikiran itu lalu keluar kamar. Di dapur wajan masih tergantung di dinding meja penuh debu tipis dan panci air di tungku sudah dingin. Rumah itu seperti kehilangan kehidupan. Rizky belum terlihat. Pintu kamarnya terbuka sedikit tapi tidak ada tanda-tanda gerakan dari dalam. Sinta berjalan pelan mendekat lalu menggetuk. Rizky, kamu bangun hening. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam kamar tempat tidur berantakan dan jendela dibiarkan terbuka lebar. Angin membawa aroma tanah basah masuk ke dalam ruangan. Di meja belajar buku catatan terbuka menunjukkan tulisan baru yang membuat darah Sinta berdesir. Air menyimpan semuanya, bahkan yang ingin dilupakan. Tangannya gemetar saat menutup buku itu. Ia menatap kamar itu sekali lagi. Di sudut ada sepatu penuh lumpur yang baru digunakan dan di atas kursi tergantung jaket Rizky yang masih lembab. Semua tanda menunjukkan bahwa anak itu keluar rumah sebelum fajar.
Sinta bergegas ke luar melangkah ke halaman belakang. Embun masih menempel di daun-daun kopi. Di kejauhan terdengar ayam berkokok disusul gonggonggan anjing dari rumah tetangga. Tapi pikirannya hanya tertuju pada satu tempat sumur tua itu. Ia berjalan perlahan ke sana, langkahnya berhati-hati agar tak terpeleset di tanah licin. Ketika ia tiba, papan penutup sumur yang semalam ditutup rapat kini bergeser setengah. Di tepiannya terlihat bekas sepatu berlumpur yang masih basah. Hatinya berdebar kencang. Ia menatap ke dalam dan untuk sesaat ia benar-benar melihat sesuatu di bawah sana. Bayangan samar berwarna gelap melintas cepat di permukaan air lalu menghilang. Sinta mundur 2 langkah menahan napas. Mungkin hanya bayangan pohon, pikirnya, tapi hatinya menolak perkaya. Dengan tangan gemetar ia mengambil senter dari dapur dan menyorotkan cahaya ke dalam sumur. Sinar putih menembus kegelapan memantul di permukaan air yang tenang. Namun setelah beberapa detik muncul sesuatu yang menggambang selembar kain berwarna kokelat tua tersangkut di dinding batu. Kain itu terlihat tua tapi jelas bukan sampah. Polanya seperti kain batik motif pareng halus yang biasa dipakai perempuan desa. Nafas Sinta tersekat. Ia tahu betul hanya satu orang di rumah ini yang memakai kain batik semakam itu, dirinya sendiri. Tapi ia tidak pernah menjatuhkannya ke sana. Ya Tuhan, bisiknya pelan, langkahnya goyah. Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakang. Ibu suara Rizky memekak keheningan. Sinta berbalik. Rizky berdiri di bawah pohon kopi, wajahnya datar tanpa ekspresi. Bajunya basah, tangannya kotor oleh tanah. Kenapa ibu selalu datang ke sini, tanyanya datar. Sinta berusaha tenang. Aku hanya ingin memastikan sumur ini aman. Rizky menatapnya lama lalu berkata pelan, ibu tidak perlu takut pada sumur ini. Yang seharusnya ditakuti adalah apa yang disembunyikan orang-orang darinya. Nada suaranya membuat Sinta merinding. Apa maksudmu, Rizky? Remaja itu hanya menatap air sumur yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Air mendengar segalanya, katanya lagi nyaris berbisik. Dan ia tidak pernah lupa. Sinta merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Ia ingin menjauh tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Rizky melangkah lebih dekat. Dulu ayah bilang kalau ingin melupakan sesuatu cukup buang ke sumur ini. Air akan menyimpannya untuk selamanya. Sinta menggeleng cepat. Ayahmu tidak pernah bilang begitu, Rizky. Jangan bicara yang aneh-aneh. Kenapa ibu tahu? Balasnya cepat. Ibu baru datang ke rumah ini, bukan. Suasana menjadi sunyi. Angin berhenti bertiup, hanya suara dedaunan yang jatuh perlahan. Tatapan Rizky kini berubah, tidak lagi marah tapi sedih. Aku sering dengar suara ibu di malam hari, katanya pelan. Bicara sendiri, berdua menangis. Tapi juga berbisik sesuatu ke arah sumur. Aku tahu ibu menyembunyikan sesuatu di sana. Sinta memukat. Rizky, ibu tidak pernah kukup potongnya. Aku tahu. Remaja itu berjalan mendekat ke tepi sumur, menatap ke bawah seolah sedang mendengar sesuatu. Mereka memanggilku, Bu. Suara dari bawah sana. Mereka bilang kebenaran tidak bisa ditutup selamanya. Sinta menatapnya dengan ketakutan. Rizky, hentikan, kamu hanya lela. Masuk ke rumah, nak. Kita bicarakan baik-baik. Namun Rizky hanya tersenyum kecil. Ibu tidak percaya. Ia berlutut di tepi sumur, meraih papan kayu yang menutupinya lalu menggeser sepenuhnya. Lihat, Bu. Airnya jernih tapi menyimpan banyak hal. Kadang yang terlihat tenang justru menyembunyikan rahasia paling kelam. Sinta memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan rasa takut. Rizky, dengarkan ibu. Tapi ketika ia membuka mata, Rizky sudah berdiri memunggunginya, menatap sumur dengan ekspresi kosong. Cahaya pagi jatuh di wajahnya membuatnya tampak seperti bayangan hidup, setengah manusia setengah sesuatu yang lain. Sudah cukup, Rizky. Tolong tinggalkan tempat ini, ungkap Sinta dengan suara bergetar. Remaja itu berbalik perlahan, menatapnya lurus-lurus. Tenang saja, Bu. Aku hanya ingin memastikan. Semua yang harus diam tetap diam. Ia berjalan masuk ke rumah, meninggalkan Sinta berdiri kaku di depan sumur. Angin kembali bertiup menggoyangkan permukaan air yang memantulkan langit kelabu. Dan di antara riak air itu Sinta merasa seperti melihat sesuatu, bayangan wajah seseorang yang tidak seharusnya ada di sana menatapnya dari kedalaman yang gelap. Malam itu bulan tampak pucat di langit Pandansari. Awan tipis bergerak lambat menutupi sebagian sinarnya dan menciptakan bayangan kelabu di halaman rumah. Sinta Dewi duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah jendela yang separuh terbuka. Dari luar suara jangkrik dan desir angin menyelinap masuk, namun yang membuatnya gelisah bukanlah kesunyian malam melainkan tatapan mata Rizky sore tadi datar dan kosong seolah bukan lagi anak yang pernah ia kenal. Di meja kayu tua di hadapannya tergeletak buku catatan yang ditemukan pagi tadi di kamar Rizky. Ia membukanya lagi meskipun hatinya bergetar. Di halaman berikutnya tertulis kalimat yang lebih aneh daripada sebelumnya. Air tidak hanya menyimpan tapi juga menuntut. Sinta menutup buku itu cepat, napasnya memburu. Ia tahu ada sesuatu yang salah.
Semua kejadian akhir-akhir ini suara langka di malam hari, papan sumur yang bergeser dan kata-kata Rizky tentang suara dari bawah semuanya terasa seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Surya, tetangga sebelah yang sudah mengenal rumah itu sejak muda. Meskipun waktu sudah hampir pukul 9 malam, Sinta mengenakan selendang dan berjalan cepat menembus halaman gelap menuju rumah Pak Surya. Rumah kecil itu masih menyala lampu. Ketika Sinta menggetuk pintu, pria tua berambut perak itu keluar dengan wajah ramah tapi kaget melihat tamunya datang larut malam. "Bu Sinta, ada apa malam-malam begini?" Suara Sinta bergetar. "Pak, saya mau tanya tentang sumur tua di belakang rumah." Mata Pak Surya langsung berubah. Ia menatap Sinta lama lalu menutup pintu perlahan agar suara mereka tak terdengar keluar. "Ibu baru tahu ya, sumur itu sudah lama tidak digunakan sejak dulu. Sejak kejadian 30 tahun lalu." Sinta menelan ludah. "Kejadian apa, Pak?" Pak Surya menarik napas panjang. "Waktu itu sebelum rumah ini dijual ke keluarga suami ibu, ada sepasang suami istri yang tinggal di sini. Istrinya hilang, tidak pernah ditemukan. Orang-orang dulu bilang malam sebelum ia menghilang, warga mendengar suara jeritan perempuan dari arah sumur. Sejak itu sumur itu ditutup dan tidak pernah dipakai lagi." Darah Sinta terasa berhenti mengalir. "Jadi, ada yang meninggal di sana?" Pak Surya menatapnya tajam. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi setiap kali musim hujan datang, air sumur itu berubah warna. Kadang seperti kemerahan. Orang-orang menganggap itu pertanda roh belum tenang. Karena itu orang kampung sepakat tak mendekat ke sana." Sinta gemetar memegangi ujung selendangnya. "Tapi Pak, anak saya Rizky sering datang ke sumur itu. Dia bilang mendengar suara dari bawah." Pak Surya menatapnya dengan ngeri. "Bu, jangan biarkan dia ke sana lagi. Saya sudah dengar kabar, beberapa anak muda yang main di sekitar situ pernah pingsan tanpa sebab. Katanya mereka juga mendengar suara memanggil." Sinta pamit dengan langkah gontai. Di kepalanya kata-kata roh belum tenang berputar tanpa henti. Ia kembali ke rumah tapi hatinya sudah dipenuhi ketakutan. Saat membuka pintu, ia merasakan udara di dalam rumah berbeda, lebih dingin, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. "Rizky," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan melewati ruang tengah menuju kamar Rizky. Pintu tertutup tapi dari dalam terdengar suara samar, suara bisikan. Ia menempelkan telinga ke daun pintu mencoba mendengarkan. Suara itu terdengar jelas sekarang, suara laki-laki muda berbicara pelan. Dan suara lain yang lebih lirih seperti perempuan. Sinta menahan napas. Ia beranikan diri mendorong pintu. Di dalam kamar Rizky duduk di lantai menghadap dinding. Di hadapannya ada sebuah baskom logam berisi air yang memantulkan cahaya lilin kecil di sebelahnya. Ia sedang berbicara dengan pantulan air itu seolah-olah ada seseorang di dalamnya. "Rizky," seru Sinta. Remaja itu menoleh perlahan. Matanya memerah, wajahnya pucat. "Jangan ganggu, Bu," katanya datar. "Dia sedang bicara padaku." Sinta terkejut. Siapa dia? Rizky menatap air di baskom lalu berkata dengan nada lembut tapi menyeramkan, "Perempuan di dalam sumur. Dia bilang dia tidak bisa pergi karena seseorang menguburnya di sana." Sinta menatap air itu dan entah mengapa ia merasa seolah sesuatu di dalamnya bergerak. Bayangan hitam berputar seperti pusaran kecil. Ia menjerit dan menepis baskom itu hingga terbalik, airnya tumpah ke lantai. Lilin padam, kamar mendadak gelap total. Dalam kegelapan Sinta merasakan hembusan dingin di telinganya dan suara berbisik halus, "Kenapa kau ganggu aku?" Ia berteriak jatuh terduduk. Rizky bangkit dan menyalakan lampu. "Bu," panggilnya panik. Tapi wajah Sinta sudah pucat pasi, matanya kosong menatap ke arah lantai. "Bu, Ibu, kenapa?" Rizky menggungkang tubuhnya tapi Sinta hanya berbisik lirih, "Air itu bukan hanya air biasa. Rizky, ada yang terjebak di sana." Remaja itu membeku. Tatapan ibunya yang ketakutan membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu Sinta tidak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil memegangi salib kecil di tangannya, berdoa dalam hati. Sementara di luar angin bertiup lebih kencang. Dari arah kebun kopi terdengar bunyi seperti rantai diseret pelan. Dan di sumur tua di belakang rumah, air yang biasanya tenang kini bergolak perlahan seperti ada sesuatu di bawah sana yang mulai terbangun. Pagi berikutnya datang tanpa cahaya. Langit di atas Pandansari berwarna abu-abu kelam seolah menolak menyalakan hari. Di dalam rumah Sinta Dewi duduk di meja makan dengan mata sembab. Ia belum tidur semalaman. Setiap kali menutup mata ia melihat bayangan air bergolak dan mendengar suara perempuan berbisik memanggil dari dasar sumur. Rizky keluar dari kamarnya masih dengan wajah dingin dan pandangan kosong. Ia menatap ibunya sekilas lalu mengambil segelas air tanpa bicara. Sinta berusaha tersenyum tapi bibirnya bergetar. "Nak, Ibu mau tanya sesuatu." "Kemarin malam kamu benar-benar dengar suara itu?" Rizky tidak langsung menjawab. Ia menatap air di gelasnya lalu berkata pelan, "Bukan cuma mendengar, Bu. Aku melihatnya." Sinta terdiam. "Melihat apa?" wajahnya jawab Rizky lirih. "Perempuan itu menangis di bawah sana."
Dia bilang seseorang dari rumah ini yang membuatnya tidak bisa pergi. Kata-kata itu seperti pisau dingin menembus dada Sinta. Ia mencoba menyangkal itu hanya bayangan Rizky. Kamu Lela, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Tapi Rizky hanya tersenyum samar seperti orang yang sudah menyerah pada logika. Kalau itu cuma bayangkan, kenapa setiap kali aku mendekat ke sumur airnya selalu berwarna merah? Sinta membeku. Ia ingin menenangkan anaknya, tapi dalam hatinya sendiri ia tahu itu bukan kebetulan. Ia pun memutuskan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia berani lakukan sebelumnya, mencari tahu asal-usul rumah itu dan terutama siapa sebenarnya perempuan yang dikatakan hilang 30 tahun lalu. Siang itu setelah Rizky pergi entah kemana, Sinta mendatangi kantor Kelurahan Pandansari. Ia menemui seorang staf tua yang sudah lama bekerja di sana. Pak Arman. Pak, saya ingin tahu sejarah rumah yang saya tinggali sekarang, katanya dengan sopan. Pak Arman membuka lemari arsip mengeluarkan beberapa map berdebu. Rumah itu rumah tua milik keluarga Suyono dulu, kan sekarang suaminya ibu yang punya. Sinta mengangguk. Benar. Apa Bapak tahu apa yang terjadi dengan keluarga itu? Pak Arman membuka catatan lama menelusuri lembar-lembar kuning yang sudah mulai rapuh. Setelah beberapa menit ia berhenti di satu halaman. Ini dia. Tahun 1991. Pemilik sebelumnya Bapak Suyono dan istrinya Rukmini. Laporan kehilangan. Istrinya dilaporkan hilang secara misterius. Tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Sinta merasa kulit tengkuknya merinding. Tidak ditemukan maksudnya. Polisi tidak tahu apa yang terjadi. Pak Arman menggeleng pelan. Hanya ada dugaan. Waktu itu warga mencium bau aneh dari arah sumur di belakang rumah. Tapi sebelum penyelidikan selesai, Pak Suyono tiba-tiba pindah ke luar kota. Setelah itu rumah dijual diam-diam. Jadi, tidak pernah ada yang tahu pasti. Tidak ada, bu, jawab Pak Arman. Tapi ada gosip lama, katanya Ibu Rukmini meninggal bukan karena kecelakaan. Ada yang bilang suaminya yang melakukannya lalu menyembunyikan sesuatu di sumur itu. Sinta menggenggam erat tasnya. Suaminya yang melakukan? Pak Arman menghela napas. Hanya cerita, bu. Tapi begitulah yang beredar di kampung waktu itu. Sepanjang perjalanan pulang kata-kata itu bergema di kepala Sinta seperti gema lonceng di gereja tua. Suaminya yang melakukannya, menyembunyikan di sumur itu. Ketika ia tiba di rumah, suasana semakin aneh. Angin bertiup dari arah belakang membuat daun pintu bergoyang pelan. Di lantai dekat dapur terlihat jejak kaki berlumpur menuju halaman belakang. Rizky tidak ada di manapun. Sinta berjalan pelan keluar rumah. Matahari sore hampir tenggelam di balik kebun kopi meninggalkan langit oranye kemerahan. Di sana di dekat sumur tua ia melihat Rizky berdiri diam menatap ke dalam. Di tangannya ia memegang sesuatu bingkai foto lama yang tampak baru saja diambil dari gudang. Rizky, serunya. Kamu dapat itu dari mana? Rizky tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke foto itu. Di dalam bingkai tampak foto keluarga lama, seorang pria berkumis, seorang perempuan muda berwajah lembut dan seorang anak laki-laki kecil berdiri di antara mereka. Tapi yang membuat Sinta nyaris menjatuhkan napasnya adalah wajah pria di foto itu mirip sekali dengan Rahmat, suaminya. Dari gudang, kata Rizky, akhirnya suaranya datar. Aku menemukannya di balik papan kayu lama. Ibu tahu siapa mereka? Sinta menggeleng pelan. Tidak, nak. Rizky menatapnya dalam. Aku tahu. Perempuan ini Rukmini. Dan laki-laki ini, ayah. Sinta menatapnya tak percaya. Rizky, jangan sembarangan bicara, tapi lihat, bu, mirip sekali kan? Rizky menunjuk ke mata, ke garis rahang, ke senyum di foto itu. Bahkan dahi lalat di pipi kanan sama. Sinta menarik napas panjang mencoba tetap rasional. Itu hanya kebetulan. Namun Rizky tidak berhenti. Kalau itu kebetulan, kenapa setiap kali ayah cerita tentang masa mudanya dia selalu hindari bicara soal tempat ini? Kenapa bu ia melangkah mendekat ke sumur? Mungkin karena dia tahu siapa yang sebenarnya ada di bawah sini. Kukup Rizky. Sinta berteriak, matanya berlinang. Jangan bicara seperti itu tentang ayahmu. Rizky menatap ibunya tajam. Kenapa ibu selalu membelanya? Bukankah ibu sendiri sudah mendengar suara dari bawah? Sinta terdiam, tak sanggup menjawab. Di kejauhan guntur bergemuruh. Langit mulai gelap. Rizky perlahan mengangkat foto itu lalu melemparkannya ke dalam sumur. Suara kakak Peka terdengar samar di bawah sana. Kalau memang tidak ada rahasia, biar air yang bicara, katanya pelan. Sinta menjerit memanggil namanya, tapi Rizky sudah berlari masuk ke rumah. Ia tertinggal di tepi sumur, gemetar di bawah cahaya kilat yang membela langit. Air di sumur tampak bergolak sendiri seolah menelan apapun yang jatuh ke dalamnya. Dan malam itu untuk pertama kalinya Sinta merasakan firasat mengerikan bahwa rahasia di dalam rumah ini bukan hanya milik masa lalu. Mungkin seseorang di bawah sana memang masih menunggu untuk ditemukan. Pagi itu hujan turun deras di Pandansari. Langit seolah menangis dan setiap tetes air yang jatuh ke tanah berbunyi berat seakan membawa pesan dari masa lalu yang belum selesai. Sinta Dewi berdiri di ambang pintu menatap halaman belakang yang basah kuyup.
Sumur tua di ujung kebun tampak samar tertutup kabut, namun bayangannya seolah memanggilnya setiap kali ia mencoba berpaling. Rizky belum bangun. Setelah kejadian semalam, setelah ia melempar foto keluarga misterius itu ke dalam sumur, remaja itu masuk kamar mengunci diri dan tak keluar lagi. Dari balik pintu kadang terdengar suara langkah kecil, kadang hanya keheningan yang menusuk. Sinta tak tahan lagi hidup dengan ketidakpastian. Ia harus tahu kebenaran. Ia mengambil senter jas hujan dan berjalan ke gudang di belakang rumah. Gudang itu sudah lama tidak dibuka, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Aroma kayu lapuk dan karung kopi tua menyeruak begitu pintu dibuka. Ia menyalakan senter menyusuri ruangan yang sempit itu. Di pojok di balik tumpukan peti kayu, matanya menangkap sesuatu, sebuah kotak logam berkarat tertutup kain goni. Ia menariknya dengan susah payah dan di atas tutupnya terukir inisial yang hampir pudar. Sar dengan jantung berdebar, Sinta membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa benda lama, sepasang anting emas, sapu tangan bordir dan beberapa lembar surat yang sudah mengguning. Tinta pada kertasnya mulai pudar, tapi tulisan tengahnya masih bisa dibaca, untuk suamiku Rahmat Suryono. Nama itu membuat tangan Sinta gemetar. Ia membuka surat pertama dengan hati-hati. Mas, jika kau membaca surat ini berarti aku sudah tahu semuanya. Aku tahu rahasia yang kau sembunyikan di sumur. Aku tahu siapa perempuan itu. Aku tidak akan melapor, tapi aku juga tidak bisa hidup di bawah atap yang sama dengan seorang pembunuh. Aku akan pergi malam ini. Semoga kau tidak mengkariku. Rukmini. Sinta menutup mulutnya agar tidak berteriak. Surat itu jelas ditulis oleh perempuan bernama Rukmini, istri pertama Suyono. Tapi bagaimana mungkin Rahmat suaminya sekarang bisa memiliki nama belakang yang sama Suyono? Apakah mereka orang yang sama? Yang membuka surat berikutnya. Kertasnya lebih baru, ditulis dengan tinta hitam tebal dan tanda tangan di bawahnya. Tak salah lagi, Rahmat. Rukmini, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Itu kecelakaan. Aku hanya ingin menakutinya agar berhenti datang ke rumah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua sudah terlambat. Aku sudah menutup sumur itu dan tak seorang pun akan tahu. Surat itu membuat dunia Sinta runtuh. Ia jatuh berlutut di lantai gudang, air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Ya Tuhan, bisiknya. Selama ini, suamiku. Sinta teringat semua hal yang dulu terasa aneh, karena Rahmat selalu menolak jika diajak menggali ulang tanah di belakang rumah. Bagaimana dia marah besar saat Sinta ingin memperbaiki sumur itu, dan mimpi-mimpi buruk yang selalu membuatnya terbangun dengan wajah pucat. Semua mulai masuk akal sekarang. Tapi sebelum ia bisa memikirkan langkah selanjutnya, suara berat terdengar dari pintu gudang. Seseorang berdiri di sana, Rizky. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, tapi matanya bukan lagi seperti mata anak remaja. Pandangannya kosong namun penuh sesuatu yang gelap. Ibu. Kenapa ibu membaca surat itu? Suaranya datar, hampir tak terdengar. Sinta cepat menyembunyikan surat di belakang punggung. Rizky, dari mana kamu tahu tentang kotak ini? Anak itu melangkah pelan ke depan. Aku tidak sengaja menemukannya dulu waktu ayah masih sering pergi kerja. Tapi aku tidak berani buka. Sekarang aku tahu kenapa ayah tidak suka kita bicara soal sumur itu. Sinta menelan ludah. Nak dengarkan ibu, ini semua bukan salahmu. Rizky tersenyum sama, tapi senyum itu membuat darah Sinta membeku. Ibu salah, semua ini justru karena aku. Ia mendekat selangkah lagi dan Sinta bisa melihat tangan Rizky gemetar. Malam-malam aku selalu dengar suara itu, Bu. Suara perempuan menangis dari dalam sumur. Dia memanggil namaku, bilang dia tidak akan tenang sebelum aku tahu siapa sebenarnya ayah. Rizky, kukup, seru Sinta. Jangan dengarkan suara itu lagi. Itu hanya bayangan dalam pikiranmu. Rizky menggeleng pelan. Bukan bayangan, Bu. Dia menunjukkan padaku sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah benda dari saku kelenannya, kalung berbandul emas kecil penuh lumpur. Aku menemukannya tadi pagi di dekat sumur. Kalung ini sama seperti di foto perempuan itu. Sinta menatap kalung itu dan tanpa sadar air matanya jatuh. Ia tahu kalung itu kalung yang sama persis dengan milik wanita di foto lama yang dilempar Rizky semalam. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dia ingin keadilan, kata Rizky dengan suara serak. Dan aku akan memberikannya. Sinta mundur perlahan, ketakutan melihat perubahan di wajah anaknya. Rizky, tolong jangan lakukan apapun sebelum kita bicara dengan ayah. Tapi Rizky hanya menatapnya kosong. Ayah tidak pantas bicara. Yang pantas bicara sekarang hanya dia. Sinta mencoba mendekat, tapi Rizky tiba-tiba berlari keluar dari gudang menembus hujan deras menuju arah sumur. Sinta menjerit memanggilnya lalu mengejarnya dengan kaki terpeleset di tanah basah. Ketika ia tiba di sana, Rizky sudah berdiri di tepi sumur, tubuhnya basah kuyup. Air hujan menetes dari rambutnya, tapi matanya menatap kosong ke dalam lubang gelap itu. Rizky, jangan dekati remaja itu. Berbalik perlahan. Ibu tidak mengerti. Aku harus mengakhiri ini. Kalau tidak, suara itu tidak akan pernah berhenti.
Ia mengangkat kalung di tangannya dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Sekarang, dia akan tenang. Air di sumur bergolak hebat memercik ke segala arah seperti sedang menolak sesuatu. Angin berhembus kencang membuat pepohonan berderak. Sinta menjerit memeluk anaknya, tapi Rizky hanya berdiri diam dan dari dasar sumur terdengar suara samar, suara perempuan berbisik lembut terima kasih. Sinta menatap sumur itu dengan geri. Airnya kini kembali tenang, tapi langit di atas mereka menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Ia tidak tahu apakah yang tenang itu pertanda akhir, atau awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Sore menjelang malam ketika Rahmat Santoso akhirnya pulang ke rumahnya di Pandansari. Hujan baru saja reda tapi tanah masih bisik dan udara lembab menusuk kulit. Dari jauh ia sudah melihat sesuatu yang aneh. Papan penutup sumur di belakang rumah tergeletak miring seperti baru saja dibuka. Ia turun dari sepeda motornya, napasnya berat setelah perjalanan panjang dari proyek bangunan di Batu. Sinta panggilnya dari teras. Tak ada jawaban. Hanya terdengar suara air menetes dari atap seng dan derit pintu yang tertiup angin. Rahmat masuk ke rumah. Ruang tamu berantakan, kursi bergeser, taplak meja terjatuh dan di lantai terdapat bekas lumpur. Jantungnya mulai berdebar. Rizky, di mana kalian? Ia melangkah ke kamar tapi kosong. Lalu ia mendengar suara dari halaman belakang. Suara Sinta menangis bercampur dengan suara anaknya yang memanggil-manggil sesuatu. Rahmat berlari keluar dan pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Di dekat sumur tua, Sinta berlutut, tubuhnya menggigil memeluk Rizky yang juga basah kuyup. Wajah anak itu pucat, matanya merah seperti habis menangis. Di tangan Sinta masih menempel lumpur. Di dasar sumur air beriak pelan seolah baru saja diguncang sesuatu. Rahmat menghampiri mereka. Astaga, ada apa ini? Suaranya parau nyaris tak keluar. Sinta menatapnya dengan mata penuh air. Mas, kenapa kamu tidak pernah bilang yang sebenarnya? Rahmat menatap bingung. Maksudmu apa? Rizky menoleh pelan ke arah ayahnya. Tentang perempuan di sumur itu, katanya dengan suara datar. Tentang masa lalu ayah yang disembunyikan. Wajah Rahmat menegang. Ia memandang anaknya dengan kaget lalu beralih ke Sinta. Kalian, dari mana tahu soal itu? Sinta berdiri menunjuk ke arah gudang. Aku menemukan surat. Suratmu dan surat dari perempuan bernama Rukmini. Rahmat terdiam, wajahnya memukat seketika. Ia mencoba bicara tapi suaranya tersekat. Sinta, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, potong Sinta keras. Kamu membunuhnya, bukan kamu dan perempuan itu dulu. Kalian bertengkar dan dia jatuh ke sumur. Semua surat itu membuktikan. Rizky menatap ayahnya tanpa ekspresi. Dia bukan jatuh, Bu. Ayah menutup sumur itu setelah memastikan dia tak bernapas. Rahmat menatap anaknya, matanya gemetar. Kamu tidak tahu apa-apa, Rizky. Jangan bicara begitu ke ayahmu. Tapi anak itu tak bergeming. Aku tahu semuanya. Dia datang padaku setiap malam dari bawah sumur. Dia bilang ayah berjanji akan menemuinya lagi. Tapi yang datang malah tanah dan air. Kukup. Rahmat berteriak menampar meja batu di dekatnya. Itu hanya cerita lama. Aku tidak membunuh siapapun. Itu kecelakaan. Sinta memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Kalau itu kecelakaan, kenapa kamu sembunyikan? Mas, kenapa kamu tutup sumur itu dan pura-pura tidak tahu? Rahmat menatapnya dengan mata merah. Aku takut, Sin. Aku muda waktu itu bingung. Rukmini terpeleset saat kami bertengkar. Aku panik. Aku pikir kalau orang tahu aku akan dipenjara. Aku menyesal seumur hidup. Sinta menutup wajahnya menangis terseduh. Tapi Rizky tidak menangis. Ia menatap sumur tua itu lalu berbisik pelan, tapi dia belum tenang. Ya, dia masih di sana. Rahmat menggeleng keras. Tidak, nak. Aku sudah berdoa bertahun-tahun. Tuhan sudah ampuni aku. Kalau Tuhan sudah ampuni, kata Rizky dengan suara yang tiba-tiba berubah pelan dan dalam. Kenapa dia masih memanggil kita? Sinta menoleh cepat ke arah anaknya. Suara itu bukan suara Rizky. Nada bicaranya lembut seperti suara perempuan dewasa. Wajahnya tetap sama tapi sorot matanya berbeda, dalam, tenang dan dingin. Rizky, panggilnya pelan. Tapi anak itu hanya menatap Rahmat dengan senyum tipis. Mas Rahmat, sudah lama aku menunggu. Rahmat melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Sinta berteriak. Rizky sadarlah, namun anak itu melangkah maju perlahan. Suara yang keluar dari bibirnya tidak lagi terdengar seperti milik manusia muda. Kau pikir air bisa menyembunyikanku selamanya? Aku di sini, Mas. Di rumah yang sama, di bawah tanah yang sama. Rahmat gemetar, lututnya lemas. Rukmini, katanya lirih. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Senyum di wajah Rizky semakin lebar. Tapi kau melakukannya. Dan sekarang, waktunya kau melihat apa yang telah kau kubur. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah sumur. Daun-daun berterbangan, air di dalamnya bergolak. Suara gemuruh datang dari bawah tanah seperti ribuan bisikan bergabung jadi satu.
Sinta menjerit mencoba menarik Rizky menjauh tapi tubuh anak itu terasa berat seperti menolak disentuh. Rahmat berlari ke depan berusaha memeluk anaknya. Rizky ini ayah tapi Rizky menatapnya dengan mata kosong. Aku bukan Rizky. Dan dalam sekejap cahaya petir menyambar di langit. Suara ledakan besar terdengar, papan penutup sumur terlempar dan semburan air hitam memangkak keluar. Rahmat tersungkur ke tanah. Sinta menjerit histeris berusaha menyeret anaknya menjauh. Ketika air berhenti memangkar hanya ada keheningan. Rizky jatuh pingsan di pelukan ibunya, wajahnya pucat, tubuhnya dingin seperti es. Rahmat merangkak mendekat, matanya basah. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Dari dasar sumur suara sama terdengar lagi. Suara perempuan yang lirih. Namun kali ini tidak marah, hanya sedih. Dia sudah membayar. Tapi dosa tidak tenggelam mas. Rahmat memejamkan mata menunduk dalam-dalam. Hujan kembali turun deras seolah langit sendiri ingin menghapus jejak tragedi itu. Tapi bagi keluarga kecil itu, air yang jatuh malam itu bukan sekadar hujan melainkan air penebusan, air pengingat bahwa masa lalu tak bisa dikubur begitu saja. 3 hari telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Pandansari kini tenang, namun ketenangan itu terasa palsu seperti kabut yang menutupi luka bukan menyembuhkannya. Rizky terbaring di kamar masih lemah dan sering demam. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan perempuan berambut panjang muncul di mimpinya berbisik lembut, aku di sini, jangan tinggalkan aku. Sinta Dewi duduk di sampingnya menggenggam tangan anak itu dengan sabar. Matanya sembab, wajahnya pucat karena kurang tidur. Di luar hujan tipis kembali turun menetes pelan di atap seng menciptakan irama yang anehnya justru menambah kegelisahan. Rizky, bisik Sinta, nak kamu mimpi apa semalam? Anaknya menatap kosong ke langit-langit. Aku tidak tahu bu, tapi aku merasa dia masih di sini. Siapa anak perempuan itu? Jawabnya lirih. Dia tidak marah lagi, tapi dia juga belum pergi. Sinta menelan ludah, kata-kata itu membuat tengkuknya dingin. Ia menatap wajah anaknya yang tampak lebih pucat dari biasanya lalu menatap sumur di luar jendela yang tertutup rapat. Apakah roh itu benar-benar belum tenang? Sore harinya Rahmat pulang dari kantor polisi tempat ia melapor tentang pengakuannya. Wajahnya letih tapi langkahnya mantap. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri, menceritakan seluruh kejadian 30 tahun lalu. Polisi menunda tindakan hukum sambil menunggu penyelidikan, tapi Rahmat tahu beban terbesarnya bukan pada hukum manusia melainkan pada penyesalan yang menghantui jiwanya. Ketika ia masuk rumah, Sinta menatapnya dengan pandangan campur aduk. Mas benar-benar sudah bicara ke polisi? Rahmat mengangguk. Sudah, aku ceritakan semuanya. Aku tidak mau lagi sembunyi. Rukmini, dia pantas mendapatkan kebenaran. Sinta menghela napas panjang. Tapi bagaimana dengan Rizky? Sejak malam itu dia tidak bisa tidur. Kadang dia bicara sendiri. Rahmat mendekati anaknya duduk di tepi ranjang. Nak, katanya pelan. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Rizky membuka mata dan menatapnya dengan tatapan yang bukan milik anak berusia 17 tahun. Mas, Rahmat, ukapnya tiba-tiba. Rahmat membeku. Apa? Rizky menatapnya dalam dengan senyum kecil yang begitu mirip dengan senyum dalam foto lama. Terima kasih sudah jujur akhirnya. Sinta berdiri kepat ketakutan. Rizky, nak sadar? Namun Rizky hanya memejamkan mata sebentar lalu berbisik lembut, aku sudah tenang. Tapi masih ada yang harus selesai. Rahmat menatap anaknya, napasnya tersenggal. Apa maksudmu? Tiba-tiba lampu di kamar berkelip dan suara angin terdengar seperti rintihan panjang. Dari arah halaman belakang terdengar bunyi krek, krek, seperti sesuatu sedang bergerak di tanah. Rizky menatap ke jendela. Dia ingin dikubur dengan benar ya, tidak di sumur itu. Kata-kata itu membuat Rahmat berdiri kaku. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu juga di bawah hujan gerimis dan cahaya lampu senter, Rahmat dan Sinta menggali tanah di samping sumur tua dengan Rizky berdiri diam di belakang mereka. Ia tampak lemah tapi matanya tak lepas dari tanah yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Setelah 1 jam menggali sekop, Rahmat mengenai sesuatu yang keras. Ia berjongkok membersihkan tanah dengan tangan. Sebuah tulang kecil terlihat lalu kain lusuh yang sudah membusuk. Sinta menjerit pelan menutup mulutnya. Rahmat gemetar. Ya Tuhan. Ia berlutut di depan lubang itu menangis tanpa suara. Rukmini, maafkan aku, katanya berulang-ulang. Sinta menatapnya dengan mata berkakak-kakak lalu menunduk dalam-dalam. Bersama-sama mereka menyiapkan kain putih dan dengan hati-hati memindahkan sisa-sisa tubuh itu ke tempat yang lebih layak di bawah pohon kopi yang rimbun. Saat tanah terakhir ditimbun angin berhenti bertiup, udara mendadak menjadi hangat. Dari arah rumah lampu yang semula berkelip kini menyala stabil. Di langit bulan muncul perlahan di balik awan, dan di antara semua itu Rizky tersenyum lemah. Ibu, katanya pelan. Sekarang dia tenang. Sinta memeluknya erat meneteskan air mata lega. Syukurlah nak, syukurlah. Namun Rahmat masih berdiri di depan gundukan tanah itu menatap diam. Aku tahu ini belum menebus segalanya, katanya perlahan. Tapi aku berjanji, aku akan hidup jujur, tidak lagi menutup-nutupi dosa. Rizky mendekatinya memegang tangan ayahnya. Dia sudah memaafkanmu ya.
Tapi jangan lupakan satu hal, Rahmat menatap anaknya. Apa itu Rizky menatap sumur yang kini tertutup papan baru lalu berbisik, air menyimpan segalanya tapi hanya orang hidup yang bisa menebusnya. Kalimat itu menggema di udara malam. Rahmat memejamkan mata menunduk dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun ia merasa beban di dadanya mulai terangkat. Ketiganya berdiri bersama di bawah cahaya bulan yang lembut. Di kejauhan suara jangkrik kembali terdengar dan Pandansari terasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun saat mereka berbalik hendak masuk rumah, Sinta berhenti sejenak. Dari arah sumur terdengar bunyi kecil seperti air menetes lembut. Ia menoleh dan sesaat ia melihat sesuatu bayangan perempuan berambut panjang berdiri di tepi sumur menatap mereka dengan senyum damai. Ketika ia berkedip bayangan itu lenyap. Hanya suara air yang tenang tersisa. Sinta menatap ke langit dan berbisik, "Pergilah dengan tenang Ibu Rukmini." Pagi menyapa Pandansari dengan sinar lembut yang menembus kabut tipis. Udara masih basah setelah malam panjang yang penuh air mata dan doa. Di halaman belakang sumur tua kini tertutup rapi dengan papan kayu baru dan diberi tanda salib kecil dari bambu. Di sampingnya bunga Kamboja putih yang baru ditanam oleh Sinta Dewi menunduk perlahan seolah ikut berdoa. Sudah seminggu berlalu sejak malam penggalian itu. Sejak mereka menggubur jasad Rukmini dengan layak, rumah itu perlahan berubah. Tak ada lagi suara bisikan di malam hari, tak ada lagi hembusan dingin dari arah sumur dan Rizky mulai tidur tanpa mimpi buruk. Namun meski keheningan telah kembali, hati setiap orang di rumah itu masih penuh luka-luka yang perlahan belajar untuk sembuh. Di teras rumah Sinta menjerang air untuk teh pagi. Wajahnya terlihat lebih tenang walau sesekali pandangannya masih menerawang ke kebun di belakang. Ketika Rahmat datang dari arah masjid dengan baju koko basah oleh embunnya berhenti sejenak di depan istrinya. "Sudah kubakakan doa untuknya," kata Rahmat pelan. "Untuk Rukmini, dan juga untuk kita." Sinta tersenyum kecil. "Mungkin itu yang paling ia butuhkan, Mas. Bukan pengakuan, bukan air mata, hanya doa yang tulus." Rahmat mengangguk. Ia menatap sumur dari kejauhan lalu berkata, "Selama 30 tahun aku hidup dalam ketakutan. Tapi ternyata yang menahanku bukan kutukan dari arwah, melainkan dosaku sendiri. Aku yang mengikat diriku dengan masa lalu." Sinta memegang tangannya lembut. "Sekarang semuanya sudah selesai. Yang penting, jangan biarkan dosa itu menelan anak kita." Dari dalam rumah terdengar suara Rizky memanggil Bu Ayah. Ia keluar sambil membawa sebuah buku catatan lama, buku yang dulu berisi kalimat aneh tentang air. Tapi kali ini halamannya telah diganti. Di sana tertulis dengan tulisan tangan Rizky sendiri, "Air memang menyimpan segalanya, tapi ia juga mengampuni. Yang tenggelam bukan hanya rahasia tapi juga penyesalan." Rahmat menatap anaknya lama. "Kamu menulis ini?" Rizky mengangguk. "Aku tidak mau lagi hidup dengan bayangan masa lalu ya. Aku ingin jadi orang baru. Aku ingin belajar jadi kuat bukan karena dendam, tapi karena ingin menjaga ibu." Sinta meneteskan air mata haru dan memeluk anaknya. Untuk pertama kalinya pelukan itu terasa hangat dan utuh, tidak lagi ada jarak di antara mereka. Hari itu mereka bertiga berjalan ke gereja kecil di ujung desa. Pendeta menyalakan lilin dan memimpin doa singkat di depan altar. Rahmat berdiri dengan kepala tertunduk sementara Rizky memegang tangan ibunya erat. Saat doa selesai, pendeta berkata lembut, "Kadang Tuhan membiarkan masa lalu terbuka agar manusia belajar tentang pengampunan. Tidak ada air mata yang sia-sia jika lahir dari penyesalan yang jujur." Sepulang dari gereja mereka berhenti sejenak di tepi kebun tempat jasad Rukmini dimakamkan. Di sana Kamboja putih yang ditanam seminggu lalu mulai berbunga. Rahmat berlutut meletakkan sebatang lilin kecil di atas tanah lalu berdoa dalam hati, "Aku tidak bisa mengembalikan waktu Rukmini, tapi aku berjanji akan hidup dengan benar, membesarkan anakku tanpa kebohongan dan mencintai istriku dengan jujur. Semoga di sana kau damai seperti air yang akhirnya berhenti bergolak." Angin bertiup lembut membawa aroma bunga Kamboja. Di kejauhan suara lonceng gereja berdentang 3 kali pelan tapi penuh makna. Sinta menatap langit, matanya berkilat oleh sinar matahari pagi. "Mas, dengar itu seperti salam perpisahan." Rahmat tersenyum. "Bukan perpisahan, Sin. Itu mungkin salam damai." Rizky menatap sumur yang kini tenang lalu berkata, airnya jernih lagi, "Aku rasa dia benar-benar sudah pergi." Sinta memegang pundak anaknya. "Dan kamu juga harus belajar pergi, nak, dari semua ketakutanmu. Masa lalu ayah bukan takdirmu. Kamu punya jalan sendiri." Rizky mengangguk. "Aku tahu, Bu. Aku akan melangkah." Matahari naik perlahan menyinari halaman rumah kecil mereka. Tidak ada lagi bayangan yang menggantung di pintu, tidak ada suara tangisan dari bawah tanah. Hanya keheningan yang lembut dan bisikan damai dari angin yang lewat di antara daun-daun kopi. Sebelum masuk rumah, Rahmat berhenti sekali lagi di depan sumur dan berbisik, "Terima kasih Rukmini.
Karena lewat dosaku aku akhirnya belajar arti ampunan, dan dari dasar sumur yang dalam terdengar bunyi lembut seperti air menyentuh batu pluk, pluk. Pelan berirama seolah air itu benar-benar menjawab doanya. Beberapa bulan kemudian keluarga kecil itu memulai hidup baru. Rahmat berhenti dari proyek lamanya dan bekerja membantu di gereja desa. Rizky kembali bersekolah sering menulis kisah-kisah reflektif tentang dosa penyesalan dan pengampunan. Sinta membuka usaha kecil menjual bongga dan tanaman hias. Setiap pagi sebelum membuka warungnya ia selalu menyiram bongga Kamboja di dekat sumur sambil berdoa singkat semoga air ini tidak lagi menyimpan rahasia tapi menjadi saksi kasih yang tumbuh dari luka. Dan sejak hari itu tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Hanya keluarga yang belajar mencintai meski pernah dihantui oleh air yang menyimpan dosa. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana namun sangat mendalam, masa lalu tidak bisa dihapus tetapi bisa ditebus. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, pernah berbohong, pernah takut menghadapi kebenaran. Namun semakin lama kita menyembunyikan dosa, semakin dalam kita tenggelam di dalamnya seperti air yang tampak tenang di permukaan tetapi menyimpan pusaran di dasar. Rahmat mengira dengan diam ia bisa melarikan diri dari masa lalu. Sinta percaya dengan diam ia bisa melindungi keluarga dan Rizky yakin dengan menutup telinga dari suara hati semuanya akan tenang. Namun kebenaran selalu menemukan jalannya, bukan untuk menghukum tetapi untuk menyembuhkan. Hidup mengajarkan bahwa pengampunan sejati dimulai ketika kita berani mengakui luka dan memaafkan diri sendiri. Terkadang Tuhan membiarkan rahasia masa lalu terbuka bukan untuk menakut-nakuti kita tetapi untuk mengingatkan agar kita hidup jujur, mencintai dengan tulus dan tidak menunda untuk berkata maaf. Air di sumur itu akhirnya menjadi simbol pengampunan. Karena seperti air hati manusia pun bisa menjadi jernih kembali jika kita berani membersihkannya dari kebohongan dan penyesalan. Jika kisah ini menyentuh hati, Anda jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan emosi lainnya di channel kami. Tulis di kolom komentar pelajaran paling berharga apa yang kamu dapat dari cerita ini. Setiap komentar Anda bukan sekadar kata tetapi menjadi bagian dari perjalanan penyembuhan tempat kita belajar untuk memaafkan, mencintai dan menghargai setiap detik kehidupan ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingatlah setiap luka bisa sembuh jika kita berani menghadapi kebenaran.